Balik lagi di channel Tengkatros, yo. Episode kali ini gua mau ngelanjutin project di motor listrik Greentech yang modelnya kayak Vespa itu. Gua pengen modif jadi kayak Vespa beneran atau Vespa modif, yo. Seperti apa projectnya? Langsung aja kita mulai videonya. Jadi kemarin di episode sebelumnya ya, itu gue udah ngejelasin basic motor yang gue pakai, motor listrik ya. Dan seperti apa rancangan desain yang bakal gue terapin di motor listrik Greentech ini cuy. Nah, jadi selama beberapa hari kemarin tuh gue udah beliin beberapa parts yang mau gue pasangin di motor listrik Greentech ini. Apa aja partsnya? Langsung kita lihat. Oke cuy, jadi di depan gua nih udah ada beberapa parts ya, walaupun belum banyak. Dan parts-parts ini yang mau gua pasangin di motor Greentech VP cuy. Nah, langsung aja. Pertama ini sebelah kiri yang paling gede ada shock breaker. Ini shock breaker belakang emang gua mau ganti ya, dengan ukuran yang lebih pendek. Shock breaker ini gua pilih dari Scarlett tipe 9002. Kenapa gua pilih 9002? Karena dia tabungnya ada di bawah cuy. Karena kalau misalnya tabungnya di atas, itu bakal ketutup sama bodinya gitu kan. Jadi nggak kelihatan ada tabungnya. Sebenarnya sih banyak sih ya merek-merek lain yang tabungnya ada di bawah. Cuman khusus untuk di project kali ini nggak tahu kenapa gue lagi pengen pakai 9002 aja nih ya. Harganya nih kalau nggak salah sekitar 900 ribuan ya, 800 ribuan. Yang berikutnya ada cover jok. Sesuai dengan desain yang di episode kemarin ya, bahwa gue pengen pasangin cover jok. Ini gue beliin cover jok dari Bellissimo. Awalnya sih sebenarnya gue pengen ganti kulit sebenarnya. Cuman setelah gue cari-cari dengan motif checker, kotak-kotak gitu ya, itu ternyata agak sulit cuy. Apalagi yang ukuran kotak-kotak itu agak gede gitu kan. Akhirnya gue cari-cari di online ada cover jok yang dijual dari Bellissimo. Bahannya juga cukup oke. Kalau misalnya memang ini fix beneran oke, ini kayaknya nggak bakal jadi cover down, tapi bakalan gua jahit jadi satu sama kulit joknya yang aslinya gitu ya. Jadi biar fitmentnya itu nggak mengkerut gitu cuy. Tapi gua nggak tahu bagus apa enggak atau pas apa enggak. Nanti kita lihat aja di motornya pas kita pasang. Berikutnya ada spion bar end ya istilahnya yang ada di ujung stang itu. Nah, spion bar end gua pakai Scarlett, modelnya kayak gini cuy. Gue suka karena dia modelnya kecil aja ya, nggak terlalu besar dan batangnya juga nggak terlalu panjang. Ini harganya kalau nggak salah 400 ribuan ya kalau nggak salah. Terus ada juga stiker. Nah, stiker ini karena kemarin konsepnya Moon kan, Moon Ice gitu ya. Tapi desainnya gua nggak, apa istilahnya, nggak resmi. Jadi gua plesetin jadi Moon Yes. Tapi yang ini resmi cuy. Stiker Moon Ice. Gua beli dari Picker Store di Haji Nawi ya. Kemarin ini harganya 190 ribu. Ya. Original, asli. Dan gue beli dua. Bening gini juga. Ini rencananya pengen gue pasangin di bagian depan. Ini gue lupa nih harganya. Mungkin sekitar 150-an atau 200 ribuan juga kali ya. Jadi dua ini sekitar 400 ribu. Lalu ada masih berbau Moon Ice. Tuh ada gantungan kunci dadu. Ini Moon Ice juga. Gue beli di Jepang tapi bukan di Picker. Ini gue beli harganya waktu itu waktu gue ke Jepang 1.100 yen. Jadi sekitar 115 ribuan lah. Lebih mahal stikernya ya daripada gantungan kuncinya. Padahal bahannya ini lebih solid gitu maksudnya. Karena ini temanya agak-agak gua nyari yang skena gitu ya. Grip gas juga pengen gua ganti cuy. Pakai punya Vans. Yoyoy. Ini emang ini beneran grip gasnya Vans buat motor. Dan grip gasnya ini motifnya ya. Motifnya ini tuh adalah tapak waffle-nya si Vans. Jadi kalau kalian pakai sepatu Vans tuh bawahnya tuh kan waffle tuh istilahnya. Nah ini tapak ini cuy, warna coklat. Yoyoy. Khusus untuk hari ini, gue pengen setup bagian kakinya dulu nih cuy. Jadi ada beberapa part di sini ya, kayak spion mungkin, terus grip gas, stiker juga gue nggak tahu. Itu mungkin nggak dipasang di episode kali ini karena kita mau fokus di bagian kakinya. Motor itu pengen gue ceperin. Yang belakang ini shock breaker itu ukurannya 280, jadi ini mudah-mudahan lebih pendek sih. Kemarin udah gue hitung itu lebih pendek daripada aslinya. Yang depan suspensinya kita potong. Oh ya ada satu lagi sebenarnya, bannya itu gue pakai. Kalau kemarin tuh bilangnya gue pakai Maxxis. Tapi setelah gue lihat-lihat, karena gue pengen bikin project ini semurah mungkin, se-affordable mungkin gitu ya. Jadinya gue ganti pakai Swallow. Itu harganya kalau nggak salah sekitar 200 ribuan ya sebiji. Ukurannya 100/90. Gue nggak tahu nih fitmentnya bakal bagus apa nggak, tapi ya nanti kita lihat aja ya. Kalau misalnya ternyata kurang oke juga nanti tinggal ganti Maxxis lagi gampang. Nggak usah lama-lama lagi, mendingan langsung aja kita ke bawah, kita garap motornya. Let's go! Setelah semua barang siap, gua langsung eksekusi nih cuy. Pertama, bagian roda gua copot, untuk selanjutnya kami ganti pakai ban yang baru. Sementara ban dikerjain, suspensi depan kami potong bagian per dalamnya sebanyak 5 cm. Dan kami rombak juga sedikit di bagian suling dalam sok depan. Setelah beres, bagian sok dan ban yang udah diganti langsung kami pasang.
Selanjutnya adalah suspensi belakang. Aslinya sok belakang ini dibuat untuk motor bebek atau sport, tapi karena dudukannya pas buat molis ini, jadi kenapa nggak kita pakai? Pemasangannya gampang dan bisa dibilang PNP lah. Ternyata per sok depan perlu penyesuaian tinggi lagi nih cuy, kurang ceper gitu. Walhasil kami bongkar lagi. Pemotongan per yang kedua ini sebanyak 2 cm. Jadi kalau di total motor ini semua pernya kita potong 7 cm lebih. Oh ya, bagian tromol belakang juga kami cat warna hitam polos. Kalau ini biar kelihatan lebih simpel aja sih. Dan bagian cover arm yang mau gue bikin, karena belum sempet, akhirnya kita sementara masih pakai bawaan yang juga kami cat hitam. Oke sih, itu dia prosesnya yang dilakukan sama tim Katros seharian ini ya di project motor GreenTech VP. Tadi kita seharian udah ngerjain bagian kayak kakinya, udah kita setup, udah kita downsize. Seperti apa hasil jadinya? Langsung aja kita lihat. Ini dia GreenTech VP, modif tipis-tipis, upgrade kaki-kaki by Katros Garage. Let's go. It go short days, long nights, we be gone to the morn. Yeah, they love it, all eyes on me when I put it on. Hallways, porch lights, gotta keep the evil off. Oh me, oh my, I just be like, who be gone? 10 roll spliffs in a VIP, we don't do lines, didn't need a glow, cause we always been the cool guys. Beach tent, cooler with the drinks and the blues. Di depan gua ini udah ada satu GreenTech VP yang udah kita downsize bagian kayak kakinya. Sekarang jadinya seperti apa? Langsung aja gua mau bahas lebih detail lagi. Let's go. Pertama di bagian lingkar rodanya cuy, alias bannya. Bannya ini udah gua upsize ya. Gua ganti dengan ukuran yang lebih besar satu angka. Aslinya itu adalah 90/90 kalau nggak salah. Nah ini udah gue ganti pakai ukuran 100/90. Jadi dia lebih tinggi cuy ya profilnya. Tapi lebarnya sama aja sama yang standar. Kalau kalian lihat sekarang jadi lebih bulky ya, jadi lebih padat gitu cuy. Ban ini gue pakai merek Daily Tire atau Swallow ya, kayaknya sama. Ini depan belakang ukurannya sama cuy. Awalnya tadinya seperti yang tadi gue bilang ya, pengen gue pakein Maxxis, tapi ya gue cari yang lebih affordable dan ukurannya juga lebih masuk. Dan akhirnya gue pilih Daily Tire. Gimana menurut kalian soal ban ini? Oke nggak? Apa bagusan pakai Maxxis? Selanjutnya untuk bagian suspensi, bagian sok depan ini gue masih pakai bawaan standar, tapi pernya udah dipotong, udah diceperin gitu cuy ya. Atau istilah anak sekarang, downsize. Yoi. Untuk bagian pernya itu tadi kita potong sekitar 7 cm. Sebenarnya nggak langsung kita potong 7 cm sih ya. Awalnya itu kita potong kayak 5 cm gitu. Tapi kayak masih kurang pendek, masih kurang ceper, akhirnya kita sikat jadi 7 cm. Ini works apa enggak, bakal mentok apa enggak, bakal jedak-jeduk apa enggak, gue nggak tahu, tapi nanti kita bakal test ride ya. Kita cobain setaman kaki-kaki ini apakah nyaman atau enggak. Lalu kalau untuk yang belakang, gue pakai produk aftermarket, gue pakai Scarlett tipe 9002. Itu tingginya adalah 280. Nah, aslinya di motor ini itu tingginya nanggung gitu cuy. Tinggi sok aslinya itu adalah 290. Nah, dengan gue ganti Scarlett ini, jadi bagian belakang itu lebih ceper 1 cm. Sebenarnya sih pengen gue lebih ceperin lagi dikit, 1 cm lagi gitu ya. Cuman ukuran sok kan paling rendah tuh adanya 280 di pasaran. Ya tapi akhirnya dengan 280 gue rasa cukup lah ya. Apalagi untuk pemakaian daily, nggak terlalu ceper juga nggak terlalu nyusahin. Nah yang gue suka dari shock breaker Scarlett ini ya, tipe 9002 adalah tabungnya yang posisinya ada di bawah. Jadi kelihatan gitu cuy, terekspos. Rata-rata kan kalau misalnya tabungnya ada di atas, ya sayang. Buat apaan kan gitu kan. Dari sisi performa ya mungkin dapet, tapi tampilannya kayak ya shockbreaker nggak ada tabungnya gitu loh, ketutupan bodi kan. Selain itu si suspensi Scarlett ini juga udah dilengkapi dengan setelan preload dan ada ribonnya juga nih, ada beberapa klik gitu cuy. Jadi udah mantep banget. Selain suspensi belakang yang gua bikin lebih rendah 1 cm ya, hal lainnya yang gue modif juga di bagian kaki belakang ini adalah hubnya cuy, atau dinamonya. Sebenarnya gue nggak apa-apa, ini masih pakai dinamo bawaan standar. Cuman gue cat hitam. Aslinya itu dia kayak ada silver-silvernya gitu kan ya. Tapi gue pengen tampilan itu polos kayak seolah-olah pakai wheel dop gitu lah ya. Akhirnya gue cat hitam semua sampai ke bagian tromol-tromolnya juga gue cat hitam semua. Lalu di bagian cover arm ya, ini kan aslinya warnanya kuning cuy. Jadi kayak agak nyala gitu ya, menyala bangke gitu ya. Nah biar kelihatan agak monoton, akhirnya gue ganti warnanya jadi warna hitam, tapi warna tengahnya yang silver itu tetap gue pertahanin biar nggak kelihatan terlalu polos gitu cuy. Nah ini kan velg masih velg standar nih ya. Gimana menurut kalian? Gue sih rencananya ke depan velg bagian depan ini bakal gue tutup pakai wheel dop. Nah kalian setuju nggak kalau velg depan ini ditutup pakai wheel dop? Atau kalian lebih suka dibiarin kayak gini aja, terekspos bagian palangnya? Silahkan tulis di kolom komen.
Selain di bagian kaki ada beberapa bagian juga yang udah gua update ya. Yang pertama itu adalah bagian cover jok nih cuy. Nah, cover jok ini gua pilih yang motif checker. Wah, udah kayak anak-anak Matic Retro zaman sekarang cuy. Ini gua beli dari brand Bellissimo sebenarnya ya. Gua kemarin sempat nyari kulit jok yang kotak-kotak jadi biar bisa langsung dijahit, tapi ternyata agak sulit. Nah, bahannya Bellissimo ini ternyata cukup oke ya. Dimana di bagian dalamnya itu ternyata udah anti air gitu cuy. Dan di sini juga ada strap talinya. Dan yang untungnya ya, setelah gua pilih pakai Bellissimo ini cover, ternyata ukurannya itu pas. Mungkin emang Bellissimo bikinnya untuk Fastmat kali ya. Dan jok ini kebetulan memang ukurannya mungkin nggak terlalu beda jauh sama Fastmat. Jadi ukurannya emang agak pas. Tapi gua nggak tahu nih ya, walaupun ini sifatnya cover ya, bisa dilepas pasang gitu cuy ya. Nah, gua pengen bikin gua jahit mati aja nih sama si kulit jok aslinya gitu. Biar fitmentnya pas nih cuy, nggak mengkerut-mengkerut gini depannya nih. Ya kan? Kayak kurang gimana gitu kalau mengkerut-mengkerut. Tapi kalau semuanya fit di joknya kan lebih kece gitu cuy. Bagian lainnya sebenarnya kayak simple sih ya. Gantungan kunci. Ini juga udah gua ganti tadi ya, pakai Munies. Ini ya simple sih. Kenapa gua pilih ini karena warnanya kuning kan. Gua kemarin beli di Jepang, aslinya gua nggak tahu sih bakal gua pasang di motor ini. Cuma karena gua lihat ini warnanya sama-sama kuning, jadi gua pikir oke lah pasangin di sini. Cocok cuy. Ya Ci. Ya itu tadi ya, karena hari ini kita fokusnya itu di bagian kayak kaki, jadi ada beberapa parts yang belum kepasang. Tapi ya, mumpung ini belum kepasang, gue juga sekalian mau nanya pendapat kalian soal beberapa parts yang udah gue beli dan pengen gue pasang. Pertama, grip gas. Grip gas ini tadi udah gue ceritain ya, gue pilih fans. Nah, gimana menurut kalian nih dengan pemakaian grip gas fans ini? Bagusan warna coklat atau bagusan grip gasnya warna hitam gitu ya? Terus spion juga. Ini spion gue pakai spion bar end dari Scarlett. Kalau menurut kalian ya, kalian lebih suka yang ada di bar end sini atau justru kayak spion yang biasa di atas ini gitu cuy? Kalau di bar end kayak mungkin ya terlalu racing bang, terus banyak yang make udah biasa, mendingan di atas aja atau gimana gitu kan? Nah kalian deh yang pilih. Terus ada juga stiker yang gue beli hampir 1,5 juta ini 2 biji. Nah yang pertama ini kenapa belum gue pasang? Padahal kan gampang ya masangnya. Kenapa belum gue pasang? Ini pertama yang depan ini yang bening ini. Pengen gue pasang di depan sini cuy. Nanti green tag-nya ya mau nggak mau, kalau nggak di sebelah kanan lah, biar aman gitu brand green tag-nya sebelah kiri. Dan yang ini, nah, ini gue pengen gue pasang di sini cuy. Yoi kan. Cuman ini kan motifnya kayak dimensinya kecil gitu ya. Jadi kayaknya bakal gue tambahin tulisan sendiri gitu atau ditambahin livery atau motif api gitu warna hitam. Jadi yang nggak terlalu colorful juga gitu ya. Nah desain itu gue belum tahu bakal gue tambahin seperti apa gitu kan. Makanya ini belum gue tempelin juga gitu. Itu aja sih ya. Kece kali ya. Keren nggak? Terakhir nih cuy, ini karena kita udah setting kayak kaki ya, udah kita setup. Sekarang kita cobain posisi duduknya di motor ini. Dengan tinggi badan gue yang 158 atau 160 lah ya, duduk di motor ini pasti lebih nyaman karena lebih ceper sekarang ya. Masih agak jinjit kaki gue, cuman ya feelsnya seperti naik motor pada umumnya aja. Yang gue suka juga dari si Green Tag ini, joknya empuk banget cuy, kayak pakai gel gitu, serius. Beda sama jok-jok motor Jepangan yang pakai busa yang ya keras lah gitu ya. Ini tuh empuk banget. Suspensi depan ya, karena kita udah potong mulirnya jadi pendek 7 cm, otomatis jadi lebih keras cuy. Suspensi belakang kayaknya aman-aman aja sih ya. Ribonnya enak, nggak terlalu empuk juga. Kayaknya dipakai boncengan jadi tambah ceper tapi nggak sampai mentok gitu cuy. Oh ya, satu lagi nih cuy. Karena ini motor diceperin depan 7 cm, belakang 1 cm. Sekarang jadinya udah nggak bisa di standar samping. Ini kalau gue standar samping, jatuh di cuy. Yoi. Jadi ya nextnya kayaknya standar sampingnya mesti dipotong, dipendekin atau diganti kali ya pakai aftermarket yang universal gitu biar kelihatan makin kece lagi. Kayaknya kita mesti test ride kali ya motornya. Di video sebelumnya soalnya belum gua test ride di motor ini. Gua pengen tahu setelah diceperin itu suspensinya jadi masih tetap nyaman apa enggak. Setelah ganti ban lebih besar apakah berpengaruh kepada tenaganya apa enggak, karena emang kecepatan motor ini emang terbatas kan. Tapi ya nggak tahu. Mendingan sekarang kita test ride aja. Oke guys, mari kita coba. Sebenarnya ini hari yang berbeda ya sama pas gue bikin video tadi, karena celananya udah beda, warnanya coklat dan hujan ya kemarin. Jadi pas mau ngetes hujan, jadi ya ini sebenarnya udah besoknya. Kita tes dulu ya. Ya seperti biasa motor listrik
tidak ada suaranya. Dan ini motor sebenarnya punya speed 3 cuy. 4. Speednya 4 dan ini gue pakai speed nomor 2. Suspensinya dulu kita coba nih. Yang depan mati kayaknya nih. Langsung bunyi cetak. Iya nih fix yang depan udah mati nih karena dipotong 7 cm kalau nggak salah dah. Kalau yang belakang sih aman ya karena suspensi pakai Scarlett. Waduh, keras banget yang depan. Walaupun belum disetel apa-apa tapi udah lumayan keras suspensinya yang belakang. Pas lah kalau buat gue sih sebenarnya ya. Ya ini karena listrik nggak ada suaranya, jadi suara anjing lagi gue takut. Galak sini anjingnya. Kaki gue gini. Iya, jadi pas ngerem tuh kayak ada suara kresek gitu, nggak seru banget ya. Kedengeran gitu cuy. Ya karena senyap banget sih ya si motor listrik ini, jadi nggak ada suara apa-apa. Dan dari tadi gue cuman pakai speed nomor 2. Ini ada 4 speednya. Kayaknya nggak ada bedanya deh antara 1, 2, 3, dan 4 di akselerasinya ya. Cuma bedanya kayaknya di top speednya doang. Cuma gue nggak tahu nih top speednya berapa. Dan sekarang sudah mulai hujan lagi. Ini fix sih kayaknya shock breaker depan nggak bakal kayak gini kondisinya, bakal gue benerin lagi karena kita kan kemarin cuman kayak motong per dalamnya doang. Jadi kayaknya ini mesti sama as-as ini juga mesti dipotong juga. Karena kalau kayak gini ya looksnya sih dapat, cuman buset deh yang jalan rusak kayak bakal wah hujan deras coy, harus kita ngebut. Speednya gue ganti dulu 4. Nah tuh, wah deras lagi. Pengereman nggak tahu ya, kayak kurang pakem gitu, kayak kurang gigit cuy. Tapi kayaknya ini karena kampasnya baru sih ya, jadi masih butuh penyesuaian lagi gitu cuy, kurang cheat gitu ya. Wah anjir deras banget lagi. Udah gas terus dah. So far itu gue tadinya mau ngetes ke jalan raya top speednya, cuman ini hujan deras banget. Sekalian aja deh gue coba nih dipakai hujan-hujan, modern nggak nih motor listrik. Kalau lagi pengen ngebut-ngebut gini agak gregetan juga gue ya. Tarikan awal-awalnya agak lemot cuy. Oke lah, fix lah. Ini kayaknya mesti dibenerin yang depan. Nggak bakal gue pakai buat harian gini, tapi aman lah. Tinggal motong as shock breaker depan doang, harusnya udah beres. Setting-setting oli dan segala macem. Tapi aman sih, hujan-hujan nih nggak meleduk dipakai. Oke, kita balik ke bengkel. Ya cuy, itu dia test ride-nya ya, ada plus ada minusnya juga. Cuman yang minus-minus pasti nanti kita akan perbaiki lagi. Dan yang pastinya abis dari sini gue nggak tahu nih apa gue masih fokus di kaki-kaki pengen pasang wheel dop depan, atau udah mulai merambah ke bagian body. Misalnya kayak pemasangan dekal atau ngecat bagian tengah yang hitam ini ya, decknya. Karena emang gue paling nggak suka tuh motor listrik model begini yang decknya masih kulit jeruk gitu cuy. Ya, kalau kalian punya masukan atau parts-part yang perintilan yang menurut kalian bakal keren atau bakal kece dipasangin di motor ini, kalian boleh banget tulis di kolom komen. Siapa tahu ide kalian menarik dan bakal gua terapin di motor ini. Oke, sementara untuk video project Greentech VP ini cukup sekian ya. Dan nantiin project VP berikutnya, di episode berikutnya udah diapain lagi dan looksnya jadi seperti apa. Tunggu aja. Sementara ini videonya langsung aja gue tutup. Seperti biasa, gua Teng cabut. Peace!